Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Ramasari dengan NPM A1D021050, kelas A1 Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, tugas pertemuan ke-13. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS, tujuan MPMBS, konsep MPMBS, karakteristik MPMBS, dan tahap-tahapan pelaksanaan MPMBS. Latar belakang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintahan bersamaan kalangan swasta sama-sama terus berupaya mewujudkan amanat tersebut. Melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lain. Sekolah hanya mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami konsep lingkungan atau kelebihan dan kekurangannya. Untuk kemudian, melalui proses perencanaan, sekolah harus mempromulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misi masing-masing sekolah. Harus menentukan target atau mutu dalam arti luas yang ingin dicapai untuk setiap kurun waktu, merencanakan, melaksanakannya, dan mengevaluasi dirinya untuk kemudian menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Sekolah secara mandiri memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan mahasiswa dan masyarakat. Tujuan MPMBS: 1. Meningkat mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintahan tentang mutu sekolah. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Konsep MPMBS. A. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat. B. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keberagaman kultur, sosial ekonomi, masyarakat, dan kompleksitas geografinya. C. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan. D. Memotivasi masyarakat untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan atau pada sekolah masing-masing. E. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir atau F, memotivasi timbulnya pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut. G. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dengan fokus
peningkatan mutu yang berkelanjutan atau terus-menerus kepada tataran sekolah. H. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dirumuskan dengan jelas dan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun, dan seterusnya hingga tercapai misi sekolah ke depan menurut Safarudin 2018. Yang berikutnya ada karakteristik PMMBS. Menurut Leviva, dalam Bafaladah terdapat 3 karakteristik kunci MPMBS, yaitu sebagai berikut. Yang A. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. B. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum. Yang C. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun perlunya adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah. D. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya, yang dikategorikan menjadi input, output, dan proses yaitu input atau masukan. Secara umum, input sekolah merupakan visi, misi, tujuan, sasarana, manajemen, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang proses meliputi proses pembelajaran, pengajaran, kepemimpinan lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan. Sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki framework yang kompak, sekolah memiliki kewenangan, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. C. Output adalah prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Tahapan-tahapan pelaksanaan MPMBS. 1. Tahapan sosialisasi mencakup ide dasar MBS pada jajaran Diknas dan stakeholder. Kejelasan karir dan kebijakan yang menjadi wewenang pusat, daerah, dan sekolah. Perubahan pola hubungan subordinasi, perubahan sikap dan perlakuan baik pemimpin jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregulasi aturan dan transparansi serta akuntabilitas. Yang kedua, tahapan piloting atau uji coba. Efektivitas uji coba memerlukan persyaratan dasar yaitu yang A. Akseptabilitas dapat diterima oleh masyarakat. B. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Yang C. Replikabilitas dapat dicontoh oleh sekolah lain. D. Sustainabilitas atau proses MBS dapat terus dikembangkan meskipun tahap uji coba selesai. Yang ketiga, tahap diseminasi atau kondisi wilayah yang berbeda. Sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan oleh anggaran yang mencakup memadai, fasilitas dan keuangan dari pemerintah, terutama bagi daerah dan sekolah yang kurang mampu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya menghadap. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya. Dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.